ketidakberesan tentang siswa yang ada di dalam SMP Negeri 10. Karena OSIS kan organisasi siswa intrasekolah dan hanya satu-satunya. Yang lainnya kayak geng-geng yang di luar atau dimasukkan di sekolah mengaku sebagai anggota geng, nggak ada istilahnya, nggak ada wibawa di depan saya. Saya cuma mandang OSIS. Nah, kira-kira sebagai pengurus utama atau pengurus inti OSIS, apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk kembali, kalau bisa ya, mengangkat kembali nama SMP 10 ini di Kota Surabaya supaya menjadi sekolah yang dipandang oleh masyarakat sebagai SMP yang bagus. Ya, saya ingin tahu langkah konkretmu. Kalau kamu nggak bisa jawab atau kurang bisa menjawab, boleh kamu lemparkan ke peserta lain. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Yang dikatakan Pak Budi itu sangat benar sekali. Jika saya menjadi ketua OSIS, langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi, Pak. Kenapa saya melakukan sosialisasi? Karena di masa modern sekarang banyak remaja yang salah pergaulan. Mohon maaf sekali, banyak pelajar yang salah pergaulan. Ada yang salah pergaulan melalui medsos ataupun dari teman. Dan mohon maaf sekali, jika SMP 10 ini sekolah berada di kantor. Jadi banyak juga anak yang salah pergaulan dari luar seperti orang dewasa yang melakukan seperti ini, tidak negatif atau lain sebagainya. Jadi langkah pertama saya kalau saya misal menjadi ketua OSIS, langkah pertama saya adalah melakukan sosialisasi tentang dampak buruknya. Setelah itu saya coba membentuk tim untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja yang ada di SMP Negeri 10 Surabaya ini, Pak. Jadi saya harap semoga tingkat kenakalan remaja di tahun sekarang itu bisa berkurang, Pak. Jadi itu saja, terima kasih. Saya setuju dan mendukung kalau kamu mengadakan sosialisasi untuk seluruh siswa di SMP Negeri 10. Tapi Bapak Guru juga nggak henti-hentinya tiap kali di kelas selalu memberikan arahan ataupun himbauan untuk kalian supaya kalian tidak sampai bermasalah di luar sekolah. Ya, bukan nggak bagus langkah itu, tapi yang sederhana aja. Yang tiap kali kamu temui setiap pagi pelanggaran yang sepele yang selalu berulang, apa itu? Mohon izin untuk menjawab. Pelanggaran yang sering saya lihat itu seperti terlambat datang ke sekolah, terus banyak siswa, mohon maaf sekali jika ada yang singgung, siswa yang kabur saat menjalankan sholat duha maupun sholat dulu. Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, ya terus langkah konkret itu apa untuk seperti mengatasi tindakan para siswa yang seperti ini? Apakah cukup dengan sosialisasi atau ada kegiatan konkret lain yang lebih bagus? Kamu tadi bilang membentuk tim. Saya khawatir kalau kamu membentuk tim, kamu akan bersinggungan dengan anak-anak yang memiliki masalah tadi. Itu loh masalahnya. Kamu membentuk tim harus melibatkan Bapak Ibu guru, bukan kalian toh. Kalau kamu mau membentuk tim, bisa dipahami. Ya, itu
terima kasih Jani. Silakan Aida untuk memberikan tanggapan. Baik, mohon izin menjawab. Mengingat menjadi ketua OSIS adalah memiliki tanggung jawab yang besar dan juga kewajiban yang besar. Tetapi jika memang termotivasi terhadap guru dan juga maksa kita yang mengikuti jenjang atau alur dari guru dan juga maksa kita, pastinya juga harus memiliki mental dan persediaan yang kuat karena ini juga tentang organisasi yang besar di sekolah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, teman-teman boleh langsung tepuk tangan ya untuk para kandidat. Silakan Hapsi menanggapi. Mohon izin menjawab yang dikatakan oleh Jani Aida itu sangat benar sekali. Support system untuk termotivasi menjadi ketua OSIS itu sangat penting, maupun dari kerabat atau keluarga maupun teman terdekat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Bu Yulis memberikan tanggapan, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya itu adalah mengenai apa yang membuat Anda termotivasi menjadi ketua OSIS. Dan jawabannya itu mengarah ke karena termotivasi oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu, ya, yang ada di sekitar kamu. Sementara ada sesuatu, adakah sesuatu lainnya selain daripada itu? Misalkan kalau kamu kan seorang muslim ya, seorang muslim itu pasti ingat yang namanya ayat ya, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ketika kamu menjadi ketua OSIS, tentu kamu memikirkan kira-kira 1000 lebih, 1000 ya. Misalkan dikalikan 30 lomba kali 32, sekitar 1000. Kamu menjadi orang yang bermanfaat di antara 1000 teman lainnya yang ada di lingkungan sekolahmu. Tentu itu sangat membahagiakan. Tetapi ibu dengar tadi, motivasi kamu adalah karena terinspirasi oleh orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi, oh Mbak Safika ke Jepang, mungkin ingin mengulangi jejak. Tetapi Anda tidak melihat istilahnya eksistensi apa yang akan kamu berikan untuk lingkunganmu dalam rangka untuk kemanfaatan diri kamu ke sekitarnya. Coba misalkan kira-kira kemanfaatan apa yang kamu bisa berikan di lingkunganmu ketika kamu sudah menjadi ketua OSIS. Baik, izinkan saya menjawab. Manfaat saya di lingkungan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Saya akan memberikan rasa dan juga rasa kekeluargaan. Ya, apa yang dimaksud? Jadi, lingkungan di sekolah ini tuh saya ingin kurangkan kekeluargaan. Karena karena kurangnya rasa tanggung jawab. Maksudnya saya di lingkungan ini saya ingin membagikan rasa positif saya. Saya ingin membagikan rasa kekeluargaan saya positif dan juga motivasi lainnya. Begitu. Hal-hal positifnya seperti apa? Nah, hal-hal positifnya seperti apa? Saya ingin membagikan ide dan juga motivasi. Saya tuh lebih suka membagikan motivasi saya. Karena saya memiliki, tidak memiliki, saya memiliki tapi tidak memiliki banyak pengalaman. Saya suka membagi motivasi. Contoh positifnya, mungkin saya bakalan mengadakan pojok literasi. Dan juga positif-positif lainnya seperti keaslian di dalam sekolah maupun kekeluargaan lainnya. Baik, terima kasih Jani, Bu Yulis dan teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan untuk Raffi, Hapsi dan Beatrice untuk menanggapi. Silakan, pertanyaan akan diberikan oleh Pak Dian. Baik, terima kasih. Pada sesi pertama tadi saya sedikit menyinggung tentang
terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kepemimpinan otoriter ini mungkin saya akan memberi contoh ya. Jika ada lingkungan saat saya sedang melaksanakan event atau program-program dan sementara warga Spenlusa ini sedang tidak kondusif, saya akan langsung menyuruh seluruh anggota pengurus OSIS ini untuk menertibkan seluruh warga Spenlusa. Saya juga ingin seluruh warga Spenlusa ini bisa merasakan disiplin. Saya juga ingin mereka ini bisa merasakan apa sih kenapa OSIS ini kok pegel. Mereka kan cuma duduk. Saya juga cuma ingin mereka itu melaksanakan apa yang OSIS lakukan. Jadi pada saat itu saya inginnya seluruh kata-kata saya saat warga-warga Spenlusa sedang tidak kondusif itu langsung dituruti. Sementara saat saya sedang menganut kepemimpinan secara demokratis, saya seperti sedang mencari ide atau event. Saat saya sudah mendapatkan ide tentang suatu event atau program, saya akan mencari perbedaan mana sih yang lebih baik. Saya akan meminta voting dari seluruh warga Spenlusa. Ini bagus atau enggak sih, Rek? Ini itu jelek atau enggak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi tanggapan saya tentang pembicaraan Raffi dan pertanyaan dari Mbak Dian tersebut adalah benar. Jika Raffi menemukan siswa-siswa SMP 10 yang seperti ini tidak kondusif, seperti tidak akan menyuruh anggota seluruh OSIS untuk menertibkan, itu adalah tindakan yang sangat bagus menurut saya. Dan jika ada perbedaan pendapat ataupun yang lainnya, tindakan Raffi juga bagus. Dia melakukan voting kepada seluruh warga Spenlusa untuk menentukan ini yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Afi. Silakan Beatrice memberikan tanggapan. Baik, izinkan saya menjawab. Jawaban dari Raffi itu menurut saya sangat benar sekali. Disiplin itu adalah hal utama yang dilakukan oleh semua orang. Karena disiplin itu adalah suatu aturan yang dapat bisa menertibkan seorang, yang dapat bisa menjadikan semua orang itu menjadi orang yang disiplin dan lebih lagi bertanggung jawab dalam segala hal. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Dian memberikan tanggapan baru. Baik, saya sangat puas dengan jawaban dari kandidat yang menjawab tadi. Jadi saya cukup optimis bahwa kalian nanti siapapun yang terpilih itu akan bisa membawa organisasi OSIS ini tetap pada organisasi yang demokratis sekali yang terbaik. Nah, kalau bisa saya simpulkan juga mungkin bisa digunakan oleh siswa yang lain. Pertama jawaban dari Raffi tadi, hal-hal yang tidak bisa didiskusikan atau tidak perlu didiskusikan, perlu debat, itu adalah sesuatu hal nilai dasar. Kalau ditarik ke seorang ketua OSIS adalah merupakan visi misi dari ketua yang telah disepakati bersama, itu tidak bisa didebatkan lagi. Jadi itu yang harus dicapai. Tujuan itu sebagai ketua OSIS, kamu bisa untuk bersikap, mengambil sikap otoriter. Otoriter maksudnya tujuan ini harus tercapai. Segala hal yang tidak mendukung, mengganggu tujuanmu, visi-misimu sebagai ketua OSIS, ini ini harus diminimalisir atau dihilangkan yang mengganggu tujuan. Itu kamu harus otoriter di situ, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Atau juga yang berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi tentang disiplinan itu kan sebuah nilai disiplin harus ditegakkan. Bagus jawaban seperti itu bagus. Misalnya kalau tentang program kerja, jadi program kerja yang tidak sesuai dengan visi-misimu yang telah disepakati bersama, kamu berhak untuk menolak dan otoritas di situ. Jangan masukan.
untuk seluruh kandidat OSIS, saya ada sedikit pertanyaan mau dijawab dan mau dicarikan juga solusinya seperti apa. Seperti yang kalian tahu, di sekolah kita sudah masuk anak nasional, ya. Tapi masih banyak siswa yang kurang kesadaran itu membuang sampah tidak di tempat sampah. Terus tempat makan juga ditaruh salah-salah. Ya. Pertanyaan saya gini, bagaimana caranya nanti untuk kalian untuk menunjukkan kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya dan mengembalikan tempat makannya ke kantin nanti. Seperti apa untuk solusinya? Terima kasih. Baik, silakan Beatrice terlebih dahulu menjawab secara berurutan dan mengikuti durasi. Baik, pertanyaan dari Kak menarik sekali bahwa sekolah kita sudah masuk ke kegiatan nasional. Jadi solusi saya, cara saya untuk menyadarkan mereka untuk bisa membuang sampah pada tempatnya dan juga mengembalikan tempat minum atau tempat makan yang dari kantin dan dari tugas pemerintah. Cara saya adalah memberitahu mereka dan juga harus kasih contoh mereka, karena percuma juga kalau kita mengasih tahu mereka untuk mengembalikan tempat makan tersebut atau membuang sampah pada tempatnya, tapi mereka cuma hanya mendengar. Tapi kita yang mengasih tahu tidak ada tindakan, itu percuma. Jadi menurut saya harus kasih contoh terlebih dahulu agar mereka bisa mencontoh dari yang saya lakukan itu. Terima kasih. Baik, Beatrice memberikan contoh. Kemudian silakan Aira. Baik, mohon izin menjawab. Menurut saya, cara saya melakukan itu adalah meminta bantuan dari para guru dan juga anggota tim OSIS akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan siswa-siswi di sekolah bahwa sekolah kita sudah memasuki agenda yang bagus, dan jika memang sampah-sampah yang berjajaran atau sengaja untuk dibuang, pastinya perlu kita tegur terhadap sesama. Mungkin seperti itu saja. Baik, Aira melibatkan seluruh anggota sekolah. Silakan Hapsi. Terima kasih atas waktunya. Jawaban saya tentang solusi ini, solusi saya adalah melakukan sosialisasi. Tapi dengan sosialisasi saja itu juga tidak cukup.
dan perkembangan pribadi kalian sebagai calon pemimpin. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari SMK. Baik, apa sih OSIS itu? OSIS itu tuh bukan organisasi, tapi tidak mau diraja-rajain. Kayak misalnya saya OSIS, saya nggak mau teman-teman saya tuh menganggap saya tuh OSIS tuh kayak ini rindonya OSIS kelihatan, udah lah rindonya ini aja, nggak usah tindakan ini. Saya nggak mau teman-teman saya tuh menganggap saya nih sebagai yang memandang di sekolah. Saya ingin semua OSIS maupun organisasi lainnya tuh rata, semua tuh fair, teman, tidak ada mempunyai pangkat tinggi maupun yang paling bawah. Jadi apa sih itu ketua OSIS? Ketua OSIS itu adalah inti dari seluruh organisasi atau mungkin otak dari seluruh pengurus-pengurus OSIS. Misalnya kalau misalnya kita ada event, kita harus mempunyai, yaitu adalah arahan. Arahan itu adalah dari ketua OSIS, kayak seperti itu. Dan apa sih manfaat kita menjadi OSIS ini? Yaitu adalah mempunyai dampak positif, kerajinan, tanggung jawab, dan juga ketertiban. Dengan adanya itu, kita bisa menerapkan itu semua di sekolah maupun di masyarakat. Itu sudah terbukti untuk periode sebelumnya, ketua OSIS maupun pengurus inti OSIS, saya sangat takjub dengan tanggung jawab dan juga kepribadiannya yang sopan, santun, senyum, sapa salam untuk Bapak Ibu guru dan juga pengurus OSIS. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Rinjani. Silakan Harsi. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Samika. Jadi menurut saya OSIS itu bukan hanya sebuah organisasi yang biasa di sekolah. OSIS itu menurut saya itu OSIS itu suka bermain di sekolah. Kenapa saya suka bermain di sekolah? Karena di setiap ada event-event yang dilakukan oleh OSIS, yang dilakukan oleh sekolah, OSIS yang selalu mengikuti arahan dari sekolah untuk menjalankannya sebuah acara. Dan menurut saya organisasi OSIS itu sangat bermanfaat bagi siswa yang bergabung. Manfaat bergabung dari OSIS itu kita tuh bisa melatih public speaking kita, terus kita bisa melatih kedisiplinan kita dan bertanggung jawabnya kita dalam sebuah menjalankan tugas
Baik, terima kasih. Jadi, menurut saya pribadi, saya ingin memperbaiki sistem kedisiplinan serta musyawarah mufakat dari OSIS sebelumnya. Kita kan tahu ya, bahwa OSIS ini sistemnya itu aspirasi ya, terbuka. Kita ini jalannya, kayak jembatannya, kalian ini bebas mau ngomong apa aja ke kita. Kita ini cuma melaksanakan ya kan. Kita ini keluarga buat kalian. Jadinya kan Kenapa? Kembali diulang ya. Apa saja yang akan Anda perbaiki dari sistem kepengurusan OSIS sebelumnya dan apa kekurangannya menurut kalian? Jadi menurut saya kekurangannya itu ada di kedisiplinan serta cara menyampaikan musyawarah mufakat dari OSIS sebelumnya. Saya ini ingin dianggap bahwa OSIS ini keluarga, bukan sebagai anggota khusus. Kita ini teman kalian, kita ini jembatan buat menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada sekolah itu sendiri. Jadi kalau kalian menganggap OSIS ini suatu anggota khusus, kalian itu salah besar. Kita itu keluarga ya buat kalian. Terima kasih. Baik, bertepuk tangan untuk Lafi. Oke, karena satu pertanyaan tambahan tadi sudah terjawab, sekarang kita akan masuk ke sesi interaktif. Sesi interaktif ini kalian ada peserta boleh saling bertanya, baik dari visi misi yang kemarin sudah kalian paparkan atau dari segala jawaban yang sudah kalian utarakan untuk menjawab pertanyaan dari para bapak ibu penulis juga dari pertanyaan saya. Mungkin ada yang terlebih dahulu ingin memberikan pertanyaan. Baik, di sini. Baik, ini terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Untuk hasil, apa manfaat dari program kerjamu atau sisi positifnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan ini jadi sehingga saya dapat menjawab. Manfaat positif dari program kerja saya adalah yaitu program kerja bullying dan penerapan 5S. Manfaat dari atau positif, dampak positifnya dari program saya adalah yang pertama, siswa dan benar biasa akan menerapkan 5S dan yang kedua mengurangi tingkat bullying yang ada di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya Raffi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya kepada Beatrice. Kita kan tahu ya, bagaimana OSIS ini sebagai jalan atau jembatan suatu siswa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka kepada sekolah. Kita ini keluarga dan suatu cara untuk menyampaikan musyawarah serta mufakat. Aku pengen tanya nih ke Beatrice, kalau kamu misalnya ingin membuka forum aspirasi bagi siswa-siswi untuk menyampaikan ide, gagasan, saran, kritik, dan keluhan, bagaimana sih caranya?
misi saya tidak berjalan, jika visi misi saya itu sangat bertentangan atau tulisan program kerja saya tidak disukai guru maupun siswa yang ada itu Guru Surabaya, saya akan bertanya kepada mereka apa yang tidak kamu sukai dari program kerja saya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang giliran silakan peserta seluruh kelas 8, kelas 7 ataupun kelas 9 yang di atas yang menyimak mungkin ingin memberikan pertanyaan kepada calon-calon pemimpin kita yang baru. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, jika tidak ada, silakan kakak OSIS yang lama memberikan pertanyaan untuk adik-adiknya. Silakan Kak Nabila, Kak Arista, Kak Meskia, ataupun seluruhnya untuk memberikan pertanyaan. Kakak OSIS. Ayo, Kakak OSIS silakan. Jangan membuang waktu karena waktu adalah uang. Panas, bukan anak kasihan. Anak-anak panas. Semangat nggak tertib. Semangat nggak tertib. Satu pertanyaan saja, Oli. Iya, Pak. Ada salah satu pertanyaan dari salah satu peserta kelas 8. Jika ada salah satu eskul yang istilahnya mengejek OSIS, bagaimana cara untuk menindaklanjuti ini? Terima kasih. Baik, saya ulangi ya. Jika ada salah satu eskul yang mengejek OSIS, maka bagaimana tanggapan kalian? Taufik mau menjawab, silakan. Jadi menurut saya, seperti apa yang dikatakan pembinanya, kita OSIS ini berada di atas
ini. Oke, jadi baru kali ini mungkin di SMP Negeri 10 itu kita mengadakan debat secara terbuka. Para kandidat pengurus inti utamanya ketua OSIS. Jadi mudah-mudahan debat terbuka ini bisa menambah wawasan, pengetahuan ya anak-anak tentang bagaimana caranya berorganisasi. Yang pertama, yang kedua, nanti teman-teman bisa memilih calon ketua atau pengurus OSIS-nya dengan lebih baik dan tahu